Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience seri kimia. Pada video ini kita akan membahas tentang masih bagian dari reaksi redoks ya, tapi untuk dia yang penyetaraan reaksi redoks. Nah, sebelumnya adik-adik di kelas 10 sudah pernah yang namanya menyetarakan reaksi, ya kan? Dimana setara itu artinya jumlah unsur pada reaksi, jumlah unsur pada pereaksi sama dengan jumlah unsur pada hasil reaksi, kan gitu. Nah, cuman perbedaannya dengan penyetaraan redoks ini yaitu pada tujuannya bertambah satu. Tujuan penyetaraan reaksi redoks ini adalah menyamakan jumlah unsur dan jumlah muatan. Jadi selain dari jumlah unsurnya sama, jumlah muatannya juga harus sama pada pereaksi dengan hasil reaksi. Nah, penyetaraan reaksi redoks ini bisa kita tentukan dengan dua metode, yaitu metode setengah reaksi dan metode perubahan biloks atau perubahan bilangan oksidasi. Nah, cuman buat kalian adik-adik yang kelas 12 dan akan persiapan untuk seleksi PTN, kakak sering menyarankan pilih salah satu dari metode ini kuasain. Karena umumnya setiap tahun itu ada soal tentang reaksi redoksnya. Jadi adik-adik cukup pilih salah satunya karena dia jarang banget sih dibuat spesifik dia mau metode setengah reaksi atau metode PBO. Jadi adik-adik boleh pilih salah satu yang perlu dikuasain. Nah, pada video ini kita bahas dulu tentang metode setengah reaksinya ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Metode setengah reaksi disebut juga sebenarnya metode transfer elektron. Nah, di mana pada penyetaraan dengan setengah reaksi ini akan muncul berapa elektron yang terlibat, baik yang dilepas maupun yang diserap. Nah, setengah reaksi artinya kita tuliskan secara terpisah reduksi dengan oksidasinya, gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh dan kita setarakan berdasarkan tahapan-tahapannya. Contoh suatu reaksi redoks, KClO3 ditambah S menghasilkan KCl tambah SO2. Nah, adik-adik perlu perhatikan, jika adik-adik ketemu dengan reaksi setara seperti ini, setara artinya itu tidak dalam kondisi ion gitu. Untuk kalian mengerjakan dengan metode setengah reaksi, adik-adik harus merubah reaksi ini kepada reaksi ionnya untuk mengetahui unsur mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi atau yang mengalami reduksi ataupun oksidasi. Nah, kalau kita ionisasi, hasilnya kan jadi seperti ini. Di mana KClO3 kita ionisasi menjadi K+ tambah ClO3- S kan tidak dapat ionisasi. KCl itu kalau kita ionisasi K+ dengan Cl-. Nah, di sini kan K-nya nggak berubah, sama-sama positif. Jadi K-nya kita abaikan sementara dalam reaksinya. Jadi reaksi yang mau kita setarakan dulu itu seperti ini berarti. ClO3- ditambah S menghasilkan Cl- ditambah SO2. Nah, selanjutnya tuliskan terpisah reaksi reduksi dan oksidasi. Berarti nanti kita akan menuliskan reaksi yang mengalami reduksi, reaksi yang mengalami oksidasi gitu. Nah, buat adik-adik yang tidak terlalu mahir untuk menentukan bilok, sebenarnya bisa dengan cara umumnya unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi atau biloks itu adalah unsur di luar O. Umumnya unsur di luar O. Berarti unsur di luar O ada Cl, ada S kan? Nah, berarti kalau kita pisahkan, ClO3- akan menghasilkan Cl-, S akan menghasilkan SO2. Seperti itu kan. Cuman kalau mau menentukan biloksnya boleh sih. Nah, di ClO3- misalnya. O itu kan -2. -2 kali 3, -6. -6 tambah berapa? Biar -1 kan ini jumlah muatannya. Berarti di Cl ini akan menjadi positif 5 kan. Nah, di sini -1. Berarti dari positif 5 ke -1, reaksi ini berarti adalah reduksi. Jadi bisa kita tuliskan begini. ClO3- menghasilkan Cl-. Ini dulu sementara ya. Nah, untuk oksidasinya udah pasti S kan? Atau boleh kita lihat dari biloksnya. S di sini biloksnya 0, sedangkan di sini kan positif 4. Ya kan? Karena O-2 kali 2, -4 tambah berapa biar 0, berarti positif 4. Jadi bisa kita tulis oksidasi adalah S menghasilkan SO2. Nah, seperti itu. Nah,
Tahap selanjutnya, setarakan unsur yang mengalami redoks. Tadi kita sepakat unsur yang mengalami redoks adalah Cl dan S. Berarti reaksi reduksinya Cl, di sini kan 1. Di sini juga 1, berarti sudah setara. Ingat ya, setara maksudnya di sini itu adalah jumlah unsurnya, bukan biloksnya. Banyak banget itu yang salah pengertian. Nah, dioksidasi S, di sini kan 1, di sini juga 1, berarti setara ya secara jumlah. Nah, tambahkan H2O pada ruas yang kurang O untuk suasana asam, ruas yang kelebihan O untuk suasana basah. Jadi, reaksi ini kakak anggap adalah reaksi dalam suasana asam, gitu ya. Berarti penambahan H2O pada yang kurang O. Di ClO3- ada 3O, di Cl- tidak ada O. Berarti yang kurang O kan yang sebelah sini. Sebanyak berapa kurangnya? Di sebanyak 3 berarti, makanya di sini kita tambahkan 3H2O. Itu alasannya. Nah, pada 3H2O, tambahkan H- jika dia suasana asam untuk menyetarakan jumlah H. Nah, pada 3H2O kan ada 6H nih jadinya. 3 kali 2, 6H. Berarti untuk menyamakan jumlah H-nya yang tadinya di sini belum ada, berarti kita tambahkan 6H-. Nah, kita tambahkan 6H-. Nah, jadi nanti di sini kan udah sama tuh jumlah H, jumlah O, jumlah Cl-nya. Selanjutnya tambahkan elektron untuk setarakan jumlah muatan. Ingat ya, di sini muatan bukan berarti biloks. Nah, kita lihat dulu di kiri. Di kiri ini biloks muatannya -1 kan. Sedangkan 6H+ kan 6. Berarti -1 tambah 6 positif 5. Nah, sedangkan di kanan Cl- berarti -1. 3H2O nggak bermuatan berarti di sini jumlahnya -1. Di sini positif 5, di sini -1 gitu. Nah, jadi selisihnya ada berapa? Selisihnya kan ada 6 tuh. Nah, berarti untuk menyamakannya kita tambahkan 6 elektron. Berarti kan kalau kita tambahkan 6 elektron, elektron itu muatannya negatif ya. Berarti negatif 6 tambah positif 6, 0 tambah -1. Jadi di kiri -1, di kanan sudah juga -1. Berarti sama. Itu dulu untuk reduksinya. Sekarang oksidasi. Oksidasi dari S menjadi SO2 tadi kan. S-nya sama-sama 1. Sekarang kita tambahkan H2O pada yang kurang pada yang kurang O. Pada S tidak ada O, pada SO2 ada 2O. Berarti pada seberangnya kita harus tambahkan 2H2O biar O-nya sama-sama 2. Nah, pada 2H2O kan jadi ada 4H+ tuh. Jadi untuk menyamakan H-nya kita tambahkan 4H positif. Nah, kan udah sama tuh hanya H-nya sama-sama 4, O-nya sama-sama 2, S-nya sama-sama 1. Sekarang muatan. Setarakan tambahkan elektron untuk menyamakan muatan. S tidak bermuatan, 2H2O tidak bermuatan. Berarti jumlahnya 0. SO2 muatannya 0, 4H+ muatannya positif 4. Berarti jumlahnya positif 4. Nah, karena di sini 0 dan di sini positif 4, berarti kan tidak setara. Jadi elektron itu muatannya negatif. Ingat ya, elektron muatannya negatif. Jadi untuk menyamakannya, si yang positif kita tambahin elektron. Sebanyak berapa? Sebanyak mencapai di seberangnya. Di sini 0, berarti di sini positif 4. Jadi kita tambahkan 4 elektron. Biar sama-sama 0 gitu. Nah, selanjutnya ini kan reaksinya harus kita totalin. Kita totalin tuh artinya kita buat jumlah, kita jumlahkan atau kita kembalikan. Nah, cuman di sini kan elektronnya nggak sama. Di sini 6, di sini 4. Jadi kita harus menyamakannya untuk menghilangkannya. Nah, caranya gimana? Kita kali silang. Kita kali silang atau boleh kita kalikan dengan suatu angka biar elektronnya jadi sama. Ini kita kali 2 kan jadi 12. Ini kita kali 3 jadi 12 juga kan. Nah, berarti nanti elektronnya jadi sama. Karena elektronnya jadi sama, atau boleh kita tuliskan dulu kembali seperti ini. Karena kita kali 2, berarti semua reaksinya kita kali 2. Jadi 2ClO3- tambah 12H+ tambah 12 elektron menghasilkan 2Cl- tambah 6H2O. Reaksi oksidasinya kan kita kali 3, berarti menjadi 3S ditambah 6H2O menghasilkan 3SO2 ditambah 12H+ ditambah 12 elektron. Nah, elektronnya udah sama kan? Nah, karena elektronnya udah sama, boleh kita tewaskan atau kita hilangkan. Nah, ada lagi spesies yang sama dan berseberangan. Ada spesies sama dan berseberangan itu H2O. Sama-sama 6 juga. Berarti karena sama-sama 6, bisa hilang juga. Si H+ 12, sama-sama 12. Ini karena kebetulan sama ya, jadi hilang semuanya. Sebenarnya kalau nggak sama, cukup dikurangkan. Tapi elektronnya yang harus hilang.
Nah, karena sudah kita hilangkan spesies yang sama, reaksinya kita totalkan menjadi 2ClO3- ditambah 3S menghasilkan 2Cl- tambah 3SO2. Nah, ini kan reaksi ionnya yang ini tadi. Kita kembalikan ke K-nya. Berarti nanti menjadi 2KClO3 ditambah 3S menghasilkan 2KCl ditambah 3SO2. Nah, kalau adik-adik perhatikan, ini reaksinya akan sudah setara. Seperti itu. Oke? Mungkin kalau satu contoh masih kurang ya. Kita kerjakan lagi untuk contoh kedua. Nah, adik-adik perlu ketahui, reaksi yang tidak terdapat unsur O atau jumlahnya sudah sama tidak perlu penambahan H2O tambah H+ ya. Jadi aturan ini atau langkah-langkah ini sebenarnya fleksibel. Kalau di dalam reaksi itu tidak ada O atau jumlah O-nya sudah sama, ya udah penambahan H2O dan penambahan H+ ini abaikan. Nah, langsung lompat ke penambahan elektron. Begitu maksudnya. Boleh kita perhatikan contoh. Contoh kedua, I2 ditambah S2O3 menghasilkan imin ditambah SO4 2-min. Dalam suasana asam lagi ya. Nanti suasana basa gampang kok. Nah, tadi kita perlu perhatikan kalau reaksi itu sudah dalam kondisi diionisasi untuk spesies yang bisa diionisasi. Nah, ternyata reaksi ini sudah. Karena di sini sudah imin dan SO4 2-min. Berarti tidak perlu kita pisahkan lagi seperti yang contoh nomor 1 tadi kan. Nah, kita tuliskan secara terpisah reduksi dengan oksidasi. Seperti halnya contoh pertama tadi. Umumnya unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu adalah di luar O. Berarti di sini adalah I dan S. Kita tuliskan setengah reaksinya mulai dari reduksi. Yang mengalami reduksi ini nanti adalah I menjadi imin. Nah, setarakan unsur yang mengalami redoks. Tadi kan I kita sepakat. Tadi sebelumnya ini kan duanya ini belum ada nih. Nah, jadi I2 menghasilkan imin. I-nya kan nggak sama. Di sini 2, di sini 1. Jadi, makanya kita tambahkan nih yang 2. Kita tambahkan si 2 nih koefisiennya. Biar I-nya sama-sama 2. Gitu. Nah, untuk yang oksidasi itu pasti S2O3 menghasilkan 2SO4 2-min. Sama seperti I tadi. Di sini kan S-nya 2 nih. Sedangkan di sini tadi S-nya 1. Makanya kita tambahkan koefisiennya 2. Biar S-nya sama-sama 2. Dah. Tahapan yang ini bisa selesai. Tahapan yang berikutnya. Tambahkan H2O pada ruas yang kurang O. Pada reduksi, tidak ada O. Jadi kita abaikan karena di sini kan I2 menghasilkan 2 imin kan ada O. Jadi kita abaikan. Pada oksidasi ada O, di mana O-nya di sini 3, sedangkan di sini ini dikali jadinya ya. 2 kali 4 positif 8. Jadi 3 dan 8. Selisihnya berapa? 5. Makanya di sini penambahannya 5H2O biar sama-sama 8 O-nya. Nah, selanjutnya, tambahkan H+ untuk menyamakan jumlah H. Pada 5H2O kan ini udah 10H. Makanya di sini ditambahkan 10H positif. Dari situ dia. Nah, selanjutnya tambahkan elektron untuk menyamakan muatan. Nah, di sini reduksi sudah ikut karena udah menyamakan muatan. Sebelum 2 elektron ini kita lihat dulu. Muatan di kiri I2 itu kan 0. Sedangkan di sini tadi 2 imin min 2. Nah, mana yang lebih positif? 0 dong. Selisihnya berapa? 2. Makanya kita tambahkan 2 elektron. Karena elektron itu kan negatif. 2 elektron. Jadi di kiri udah min 2, di kanan juga udah min 2. Kan setara. Untuk oksidasi, S2O3 tidak bermuatan berarti 0. 5H2O tidak bermuatan berarti 0. Berarti di kiri 0 ya. Di kanan, 2SO4 2-min. Berarti muatannya positif 4. 10H+ muatannya 10. Berarti negatif 4, maaf. 2SO4 2-min negatif 4 tambah 10 berarti positif 6. Makanya, karena di kiri 0, di kanan tadi positif 6, berarti untuk menyamakannya kita tambahkan 6 elektron. Biar sama-sama 0 gitu. Nah, elektronnya sama nggak? Ternyata elektronnya nggak sama. Jadi, untuk menyamakan elektronnya, berarti kita kali silang. Karena tadi kan I-nya elektronnya 2, sedangkan pada oksidasi elektronnya 6. Jadi, kalau kita kali silang, I2, reduksinya kita kali 3, sedangkan oksidasinya kita kali 1. Berarti kan elektronnya yang 2 tadi kita kali 3 jadi 6. Yang oksidasi elektronnya kita kali 1 tetap 6. Maka elektronnya udah sama. Atau boleh kita tuliskan reduksinya menjadi, karena kali 3 menjadi 3I2 ditambah 6 elektron menghasilkan 6 imin.
Sedangkan oksidasinya tetap karena cuman kita kali 1. Nah, elektronnya udah sama kan? Sama-sama 6. Karena udah sama-sama 6, nanti bisa kita hilangkan. Nah, spesi yang sama ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti reaksi ini bisa kita totalkan langsung atau kita jumlahkan langsung. Nah, kita kembalikan ke reaksi semula atau kita totalkan reaksinya menjadi 3I2 ditambah S2O3 ditambah 5H2O menghasilkan 6 ditambah 2SO4 2- ditambah 6H+. Jadi reaksinya sudah setara. Nah, ini kan kedua contoh masih kita buat dalam suasana asam. Jadi jika adik-adik diminta untuk dia ke suasana basa, sebenarnya bisa langsung merubah suasana asam menjadi basa. Nah, caranya gimana, Kak? Tinggal kita ubah posisi H positifnya. Nah, kita ambil dari contoh. Tadi kan ini suasana asamnya nih. 3I2 ditambah S2O3 ditambah 5H2O menghasilkan 6 imin ditambah 2SO4 ditambah 6H+, ya kan? Karena suasana asam. Nah, cara merubah ke basa, yang 10 H+-nya kita ubah menjadi 10 OH-, tapi pindah posisi ke sini. Dan 5H2O-nya juga tinggal posisi ke sini. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. 3I2-nya tetap, S2O3-nya tetap. Nah, kita ganti 5H2O-nya menjadi 10 OH-. Nah, di 10 H+-nya kita ganti posisinya 5H2O-nya kita buat ke seberang. Tinggal begitu aja. Pasti setara gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang contoh penyetaraan dari reaksi yang jenis autoredox. Kemarin kita sudah bahas autoredox itu adalah unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi berasal dari unsur yang sama. Pada contoh ketiga ini berarti yang akan mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus yaitu adalah es. Nah, cuman pada reaksi ini kan dia ada yang bisa diionisasi atau ada yang bisa kita hilangkan dulu sementara spesinya. Dimana yang bisa kita hilangkan sementara yaitu H2S kan. Nah, kalau kita ionisasi menjadi 2H+ ditambah S2-. Jadi nanti S2-nya doang dulu kita ambil. Sedangkan SO2 nggak bisa diionisasi dan S juga. Maka nanti yang untuk sementara reaksinya adalah S2- ditambah SO2 menghasilkan S. Nah, sebenarnya nggak perlu adik-adik tahu buat perubahan bilangan oksidasinya juga nggak apa-apa. Berarti nanti dari di sini S2- menghasilkan S, SO2 menghasilkan S, kan gitu. Nah, dan ternyata yang mengalami oksidasi itu adalah S2- menghasilkan S, gitu kan, karena min 2 menjadi 0. Nah, di sini kan nggak ada U. Karena nggak ada O berarti tahapan yang ini kita abaikan. Nah, setarakan unsur yang mengalami redoks. S-nya di kiri 1, S-nya di kanan 1. Berarti kita lewatkan. Tambahkan H2O juga lewat karena nggak ada O. Tambahkan H+ juga lewat. Nah, tambahkan elektron untuk setarakan jumlah muatan. Nah, di sini ini kan muatannya minus 2, sedangkan di sini 0. Berarti untuk menyamakannya kita tambahkan 2 elektron. Pada ruas mana yang lebih positif? Berarti sekarang muatannya udah sama-sama min 2 gitu. Udah. Yang mengalami reduksi berarti SO2 menghasilkan S. Nah, di sini ada O, berarti nanti udah ada penambahan H2O kan. Nah, tuliskan setarakan unsur yang mengalami redoks. Unsur yang mengalami redoks kan tadi S. Di SO2 S-nya 1, di S berarti S-nya 1. Udah sama dong. Udah. Selanjutnya penambahan H2O. Kita tambahkan H2O pada yang ruas kurang H. Nah, yang ruas kurang O. SO2, O-nya kan sudah 2. Nah, berarti kita tambahkan 2H2O pada ruas kanan, karena di ruas kanan nggak ada O. Nah, gitu kan? Nah, selanjutnya tambahkan H+ pada ruas yang kekurangan H. Pada 2H2O hanya kan ada 4 nih. Berarti kita perlu menambahkan 4H+, biar sama-sama 4 H-nya. Nah, habis penambahan H2O dan H+, sekarang penambahan elektron. Kita lihat dulu muatannya. SO2 muatannya 0, 4H+ muatannya positif 4, berarti dia di kiri berarti positif 4. Sedangkan di kanan S0, 2H2O 0, berarti 0. Positif 4 ke 0. Berarti yang lebih positif 4 kan. Selisihnya berapa? 4, makanya 4 elektron. Begitu. Udah? Nah, selanjutnya, sekarang kita perhatikan spesi yang sama adalah elektron. Dan jumlahnya nggak sama. Berarti cara menyamakannya kita kali silang. Yang oksidasinya nanti kita kali 2, yang reduksinya kita kali 1. Berarti nanti elektronnya sama-sama 4. Jadi, nanti kita kali 2, oksidasinya berarti 2S2- menghasilkan 2S ditambah 4 elektron.
Sedangkan reduksinya tetap karena kita kali 1 kan. Nah, ini spesi elektronnya udah sama-sama 4, berarti boleh kita hilangkan. Nah, karena yang sama hanya elektron, berarti selebihnya kita tulis ulang. Kalau kita tuliskan kembali menjadi 2S2- ditambah SO2 ditambah 4H+ menghasilkan 3S ditambah 2H2O. Nah, sekarang kita kembalikan S2- menjadi H2S. Nah, karena di sini ada 4H, di sini 2S, berarti nanti di sini H2S-nya kita kali 2. Kan udah sama-sama 4 nih, hanya sama-sama 2S-nya. Berarti 2H2S ditambah SO2 menghasilkan 3S ditambah 2H2O. Seperti itu. Nah, untuk adik-adik semakin memantapkan konsepnya, ini ada satu contoh, ada satu soal latihan. Adik-adik boleh coba ya. Ini kan udah dalam kondisi ion, berarti ini adik-adik tinggal langsung pisahkan. Nanti untuk jawabannya boleh tinggalkan di kolom komentar, akan kakak cek. Nah, untuk metode kedua, perubahan bilang non-oksidasi metode perubahan bilang oksidasi akan kita bahas pada video selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.